Hai guys, selamat datang di channel Ana Luna Talk. Di video kali ini, kita akan membahas topik mengenai fisika pada mata. Untuk capaian pembelajarannya, yaitu menguasai pengetahuan dasar mengenai lensa dan karakteristiknya secara komprehensif, mantap, mendalam, serta dapat mengaplikasikannya untuk mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan keilmuan refraksi optisi. Adapun indikator pembelajarannya, yaitu menggambarkan bagian-bagian mata, menjelaskan pembiasan sebagai sifat optik yang terjadi di mata, menjelaskan pembentukan bayangan pada mata manusia, menjelaskan daya akomodasi mata, dan menjelaskan proses melihat warna. Mata merupakan alat optik pada manusia yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Mata memiliki bagian-bagian yang tersebar di bagian luar dan dalam. Mata bagian luar atau eksternal terdiri dari kelopak mata yang melindungi dari gangguan eksternal, pupil sebagai tempat masuknya cahaya, sklera yang berwarna putih, dan iris yang memberikan warna pada bola mata serta mengatur besar kecilnya pupil. Bagian mata eksternal umumnya berfungsi untuk perlindungan mata dari berbagai macam gangguan, serta mempertahankan bentuk mata. Untuk penampang internal dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yang terdiri dari kornea, aqueous humor, lensa mata, otot siliaris, vitreous humor, retina, fovea centralis, dan saraf optik. Lalu, bagaimana cara kerja dari mata? Cara kerja dari mata itu dapat dijelaskan secara fisika. Sifat cahaya yang sangat berperan dalam proses melihat pada mata adalah refraksi atau pembiasan. Pembiasan adalah pembelokan cahaya ketika cahaya melewati dua medium yang transparan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya dapat dilihat pada gambar ini. Pensil yang dimasukkan ke air terlihat bengkok, padahal sebenarnya tidak. Bengkoknya arah cahaya, atau dalam hal ini pensil, disebabkan karena cahaya bergerak dari medium awal udara ke medium air yang dua-duanya transparan. Setiap medium transparan yang mengalami pembiasan pasti memiliki indeks bias, yang persamaannya N sama dengan C per V, dengan N adalah indeks bias, C adalah cepat rambat cahaya di ruang hampa, dan V adalah cepat rambat cahaya di medium. Secara singkatnya, indeks bias itu adalah besaran yang menunjukkan seberapa jauh cahaya berbelok ketika memasuki suatu medium. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proses melihat pada mata merupakan proses pembiasan pada mata. Proses pembiasan cahaya pada mata dimulai dengan masuknya cahaya melalui kornea, kemudian diteruskan ke aqueous humor, dan masuk ke lensa mata melalui pupil. Kemudian diteruskan ke vitreous humor, dan akhirnya bayangan jatuh di retina. Impuls tersebut diteruskan oleh saraf optik ke otak. Dari otak inilah dihasilkan persepsi benda yang kita lihat. Proses pembentukan bayangan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Benda, yaitu pohon, terlihat tegak. Kemudian, cahaya yang dipantulkan dari pohon tersebut masuk ke mata, dibiaskan, dan sampai di retina. Bayangan yang jatuh di retina mata dan dipersepsikan otak sama dengan melihat. Sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Your eyes allow you to see the world around you. But have you ever wondered how they work? First, it's important to know that vision depends on your brain as much as on your eyes. Your eye's main job is to detect patterns of light. Then, they work with your brain to turn those patterns into images. Let's take a closer look. Light rays bounce off an object you are looking at. Let's say the object is a dog. The light reflects off the dog to your eye. Then, the light enters through the outer part of your eye, called the cornea. The cornea is clear like a window. It helps your eye focus the light to make things look sharp and clear. Next, the light rays pass through an opening called the pupil. The pupil is the dark round circle in the colored part of your eye. The colored part is called the iris. It controls how wide the pupil is and how much light can pass into your eye. In bright light, the iris narrows the pupil, reducing the amount of light that enters the eye. In dim light, the iris widens the pupil to let in more light. All of this happens automatically. Behind the iris is the lens of the eye. It helps focus the light coming into your eye so you can see things clearly. The lens flattens so you can see things that are far away, and bends so you can see things up close.
When the lens, cornea, and pupil are all working together properly, they will focus light on the back of the eye. That's important because lining the back of the eye is the retina. There are about 130 million tiny cells in the retina that are sensitive to light. When these cells detect light, they turn it into electrical signals. Those signals eventually make their way through the optic nerve, which is like a cable connecting the retina to the brain. The retina helps create a rough image, but it sees the world upside down. It's your brain that turns what you see right side up. Also, when you look at an object, each eye gets a slightly different view of the world. The brain combines those views and makes them into one picture. The brain also adds a lot of details to your vision, so that you can see complex shapes, movement, depth, and a rainbow of colors. And of course, the brain connects your sense of sight to things you already know, so that when you see a dog, you recognize it as a dog, and not a cat or a monkey. And that's how you're able to see. To learn more about how your eyes work, visit nei.nih.gov/kids. Jika cahaya mengalami pembiasan di mata, apakah bagian mata lainnya mempunyai indeks bias? Gambar ini menunjukkan berbagai macam indeks bias pada bagian-bagian mata. Media pembias pertama adalah kornea, yang memiliki indeks bias 1,376. Kornea merupakan media pembias utama selain lensa mata. Bagian selanjutnya adalah aqueous humor yang memiliki indeks bias hampir sama dengan kornea, yaitu 1,336. Selanjutnya adalah lensa mata. Lensa mata berbentuk seperti bawang yang memiliki lapisan terluar hingga lapisan terdalam. Lapisan terluar memiliki indeks bias 1,386, dan semakin ke dalam, semakin besar indeks biasnya. Untuk lapisan terdalam memiliki indeks bias 1,406. Media pembias selanjutnya adalah vitreous humor yang memiliki indeks bias 1,337. Selain dari indeks bias, daya akomodasi mata juga mempengaruhi proses jatuhnya bayangan di retina. Akomodasi mata adalah kemampuan lensa dalam memfokuskan objek. Akomodasi mata terjadi karena jarak lensa ke retina itu tetap, sehingga agar penglihatan jelas, maka jarak jatuhnya bayangan harus diatur. Akomodasi mata itu dibantu oleh otot siliaris. Otot siliaris, jaringan siliaris, dan lensa mata dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar ini menunjukkan otot siliaris dalam keadaan rileks, sehingga lensa mata lebih datar dan tipis. Tipe ini biasanya digunakan saat melihat benda jauh. Sedangkan di gambar ini menunjukkan otot siliaris berkontraksi, sehingga lensa mata menjadi lebih melengkung dan lebih tebal. Tipe ini biasanya digunakan saat melihat dekat. Jarak retina ke lensa adalah 2 cm. Karena jaraknya yang selalu tetap, maka agar bayangan jatuh tepat di retina dengan jarak yang berbeda-beda, dibutuhkan akomodasi lensa. Gambar di bawah ini menunjukkan perbedaan jarak benda dengan ukuran lensa. Saat jarak jauh, lensa memipih, dan saat jarak dekat, lensa menebal. Power of accommodation. The human eye is able to see objects with the help of eye lens and retina. The eye lens is held by ciliary muscles. Normal human eye can see nearby and far objects clearly. Power of accommodation. The ability of the eye lens to increase or decrease its focal length to some extent by ciliary muscles is called power of accommodation. Working of eye lens. The eye lens is made of a fibrous jelly-like material, and hence it is flexible. To see far-off objects clearly, the ciliary muscles relax to decrease curvature of the lens, and it becomes thin, and its focal length increases. Thus, image of far-off objects is made on retina, and the eye is able to see distant objects. To see nearby objects, the ciliary muscles contract to increase curvature of the lens, and it becomes thick. Thus, focal length of the eye decreases, and it is able to see nearby objects
distinctly like reading. Limitation of power of accommodation. The focal length of the eye cannot be decreased below a specific limit. The eye cannot see objects clearly below 25 centimeter. So near point of distinct vision for normal human eye is 25 centimeter. However, there is no such limit for distant objects. Therefore, far point of normal human eye is infinity. Persamaan dari kekuatan lensa adalah P sama dengan 1/F, dengan P adalah kekuatan lensa dan F adalah fokus lensa yang bersatuan meter. Maka, persamaan kekuatan lensa mata adalah P sama dengan 1/DO ditambah 1/DI, dengan DO adalah jarak antara benda ke lensa mata dan DI adalah jarak antara lensa mata ke retina. Dan persamaan untuk perbesaran bayangan adalah HI per H0 sama dengan negatif DI per D0. Huruf I kecil menunjukkan bayangan, sedangkan huruf O kecil menunjukkan benda. Lalu, bagaimana kita bisa melihat warna? Proses melihat terjadi ketika bayangan benda jatuh di retina. Retina mata terdiri dari jutaan fotoreseptor, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel batang merupakan fotoreseptor yang berbentuk seperti batang, aktif saat cahaya kurang, dan memiliki jumlah sekitar 120 juta sel batang. Sedangkan sel kerucut merupakan fotoreseptor yang berbentuk seperti kerucut, berperan dalam penglihatan warna, memiliki jumlah sekitar 6 juta sel, dan memiliki pigmen warna merah, hijau, dan biru. Gambar ini menunjukkan bagaimana kita melihat warna. Warna yang kita lihat biru sebenarnya adalah pantulan warna biru dari benda. Warna-warna lainnya selain warna biru itu diserap oleh benda. Begitupun dengan warna merah. Warna merah yang terpantul, sedangkan warna lainnya itu diserap. Sedangkan untuk benda warna putih, berarti seluruh warna itu dipantulkan. Sedangkan warna hitam, berarti seluruh warna itu diserap oleh benda. Kita bisa melihat daun karena cahaya yang jatuh ke daun itu dipantulkan ke mata kita. Yang dipantulkan adalah warna hijau, sedangkan warna lainnya diserap oleh daun tersebut. Oleh karena itu, pada proses melihat warna, warna yang terlihat itu tergantung dari warna yang dipantulkan dari benda, serta stimuli dari sel kerucut yang berada di retina mata kita. Demikian uraian materi tentang fisika pada mata, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik follow, like, dan subscribe ya.